Welcome to my channel. Ya, salam sehat teman-teman semua. Ini video kedua gua dalam waktu yang cukup berdekatan. Sengaja gua update karena setelah gua tadi update atau upload hasil pertandingan Indonesia dan UEA, kalian mungkin sebagian dari kalian terutama yang subscribe channel gua udah tahu ya, hasilnya kita menang 1-0 melalui gol tunggal dari Witan Sulaiman. Lantas kemudian gue dapat lagi info-info lebih detail soal tim nasional kita, terutama ada nanti gue akan bahas 3 hal. Pertama, susunan pemain ini memang gak lengkap ya, mungkin kalian ada yang lebih lengkap, silahkan melengkapi, membantu gue. Yang kedua adalah soal komentar Sintayong, ini 100% adalah komentar murni, bulat, nanti akan gue share ke kalian, gak tahu mungkin dalam bentuk verbal atau mungkin dalam bentuk editing. Dan yang terakhir adalah soal rencana persiapan menjelang 15 April nanti, pertandingan pertama hari Qatar di Piala Asia U23 tahun 2023 walaupun dilaksanakannya tahun 2024. Oke, mungkin yang pertama yang info yang gue mau kasih ke kalian yang simpel-simpel dulu ya. Jadi ini udah confirm tim nasional kita U23 ya akan mendarat di Doha atau bertolak dari Uni Emirat Arab ke Doha itu hari Rabu tanggal 10 bulan 4. Ini dekat ya jaraknya, jadi gue nggak tahu persisnya seperti apa. Mungkin kalau naik pesawat juga nggak sampai sejam. Dan ini gue ketahui dari salah satu basis supporter di Qatar. Jadi mereka akan menyambut teman-teman adik-adik kita semua. Jadi udah firm ya. Jadi besok mungkin ya mereka relax sedikit ya. Jadi habis pertandingan ini gue rekam subuh-subuh ya, jam 5:20 hari Selasa. Jadi mungkin mereka ya relaxing atau apa kan habis TC 9-10 hari. Itu yang pertama. Yang kedua soal susunan pemain. Jadi memang seperti yang dijanjikan oleh Sintayong, pertandingan menghadapi Arab Saudi dan Uni Emirat ini berbeda. Menghadapi Arab Saudi ini gue ulang lagi ya, repetitif. Itu memang hanya recovery untuk ya menguji kebugaran lah gitu ya, sama melihat beberapa pemain yang mungkin baru bergabung seperti Kakang Rudianto dan lain-lain. Tapi pertandingan lawan Uni Emirat Arab seperti yang dijanjikan Sintayong turun dengan kekuatan yang cukup full ya, walaupun sekali lagi Hapner dan Nathan Chowan sejauh ini ya belum bergabung, tapi Marcelino Ferdinand udah main pakai nomor 7. Jadi lebih cepat dari yang diduga. Dia bisa tiba di Dubai dan langsung membela tim nasional kita, dan sebenarnya sempat menggetarkan jala UEA juga tapi dianulir ya. Tapi nggak masalah, kita tetap menang 1-0. Jadi ada Marcelino Ferdinand pakai nomor 7, kemudian Pratama Arhan seperti biasa mengawal sisi kiri pertahanan kita memakai nomor 12. Lalu Ivar Jenner ini juga main tentunya di lini tengah ya, di MC. Kemudian Witan Sulaiman nomor 8, nomor punggung 8 yang mencetak gol kemenangan. Lalu ada juga Muhammad Ferrari dan penjaga gawangnya Adi Satrio ya. Jadi mungkin gue kurang lengkap, ada 2-3 pemain lagi yang miss, mungkin kalian bisa lengkapi. Ini juga berdasarkan pengamatan gue dari foto-foto yang gue terima langsung ya. Jadi ini firm ya, walaupun gak lengkap ya. Jadi intinya adalah pemain-pemain utama lah yang ditampilkan ya, termasuk Muhammad Ferrari pakai nomor 3, ini pemain Persija Jakarta. Right. Nah, yang terakhir seperti yang gue bilang, gue akan mengupdate juga komentar STE. Jadi ada setelah pertandingan STE menjawab 4 pertanyaan dari wartawan. Yang pertama soal evaluasi secara keseluruhan. Jadi kita tim nasional kita U23 ya, sekali lagi. Jadi gue kalau bilang timnas di video kali ini tuh menuju ke U23 terkait dengan TC yang sudah berlangsung 9-10 hari di Dubai. STE mengatakan seperti ini nih ya, gue translate sedekat mungkin. Memang ya para pemain inti dimainkan hari ini performanya sangat baik, jadi dia puas dengan performa menghadapi UEA, tetapi mungkin kurang mampu mencetak gol. Kalau fokus harusnya bisa cetak 3-4 gol lebih, tapi secara keseluruhan cukup baik. Jadi secara keseluruhan mainnya sudah dia cukup puas, dan juga kita menang hasilnya, tapi dia cuma melihat kekurang tenangan. Intinya di sini ya, kurang tenangan para pemain kita dalam menyelesaikan peluang. Jadi ini mungkin satu catatan sendiri ya. Inilah gunanya pertandingan uji coba ya, untuk melihat kekurangan atau mungkin instruksi yang sudah sesuai. Oke. Pertanyaan kedua, dia ditanya soal apakah pertandingan atau permainan ini sesuai dengan sudah sesuai dengan game plan-nya dia.
intinya iya. Jadi dia jawab gini, pemain semua semaksimal mungkin sudah mengikuti instruksi pelatih. Tadi memang kelihatan tambah bagus ya. Jadi dibandingkan laga sebelumnya. Cuman dia menjanjikan tanggal 15 nanti saat kita menghadapi Qatar di pertandingan pembuka di Jassim bin Hamad Stadium, dia berjanji akan lebih baik lagi. Tentunya dengan persiapan-persiapan yang lebih matang, detail-detail kecil ini akan diselesaikan. Dan sedikit informasi ya, calon lawan kita Qatar itu menurut informasi tadi di waktu yang hampir bersamaan itu hanya bisa bermain 1-0 dari Malaysia U23 ya, walaupun ini adalah hasil yang jangan membuat kita jumawa juga, tapi paling tidak mungkin lebih kepada meningkatkan kepercayaan diri kita ya. Jadi harus tetap membumi karena target kita adalah lolos ke 8 besar fase berikut. Jadi kita harus finish antara peringkat 1 atau peringkat 2 di grup A. Nanti kita akan segrup dengan tuan rumah Qatar, Australia dan juga Yordania. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Soal soal hasil TC 9-10 hari ini gitu ya. Jadi beda, yang pertama itu secara keseluruhan, kalau ini soal TC-nya aja. Jadi ya dia lihat intinya pemahaman pemain semakin baik gitu ya. Semakin kompak. Pastinya ada perkembangan dari pemain sendiri, tapi dia bilang masih ada waktu seminggu lagi sampai tanggal 15 ya. Sebenarnya 6 hari lah, kurang nggak sampai seminggu. Jadi masih banyak waktu untuk memperbaiki. Jadi ini sebenarnya yang gue bilang tadi, kalau ada detail-detail kecil nanti ini mungkin bisa dimaksimalkan lagi, bisa diberesin. Jadi semoga nanti kita bisa perform, bisa tampil maksimal dan bisa mengalahkan Qatar. Kalau perlu kita sapu bersih, mudah-mudahan. Kalau enggak, yang penting kita peringkat kedua lolos. Gue rasa itu sudah cukup membuat kita tersenyum ya. Nah, yang terakhir soal porsi latihannya nanti atau persiapannya seperti apa? Dia tanya demikian, dia jawabnya gini. Ini gue sadur ke kalian langsung dari JJ ya, translatornya. Tidak ada waktu untuk latihan fisik. Jadi sudah fisik itu udah selesai. Gua rasa kalian juga paham ya semua. Kalian juga pinter-pinter, gua tahu. Karena memang kalau sudah mendekati hari H itu atau kompetisi itu lebih kepada mental, kepada pemahaman tactician, perkembangan detail-detail kecil, misalnya lawannya begini, berarti nanti kita mainnya seperti apa, si ini harus dijaga segala macam, lebih ke arah situ. Karena fisik sih udah nggak mungkin kita gembleng fisik 2-3 hari 4 hari itu langsung berubah drastis, yang ada malah mungkin cedera otot atau mungkin cedera lain-lainnya ya. Jadi fokus untuk latihan taktik. Jadi jelas tidak ada waktu untuk latihan fisik, jadi fokus untuk latihan taktik. Nah, ini menarik. Kita untuk mengikuti nanti, terutama nanti tanggal 14 April kan berarti ada preskon ya. Kita nggak tahu STA sama siapa, dan di situ nanti mungkin kita akan bisa sedikit meraba-raba, mengendus kira-kira nanti permainan kita formasinya seperti apa, walaupun tentunya pelatih tidak akan membeberkan secara gamblang ya rencana dia, tentunya itu kan suatu kebodohan. Dan terakhir sebelum gua tutup, saat gua mempersiapkan ini sempat tadi gua baca soal keluhan atau curhat dari seorang Nova Arianto. Jadi dia, mungkin kalian juga sudah baca ya, dia tulis gini di story-nya. Terkadang belum memahami apa artinya pertandingan tertutup. Jadi dia mengeluh soal ada media yang membocorkan line up timnas kita yang lawan UEA tadi. Nah, gue juga nggak tahu nih siapa yang membocorkan ya. Mungkin kalau gue juga tahu, gue rasa gue juga tidak terlalu bodoh untuk membocorkan itu ya. Jadi dia bilang gini, terkadang belum memahami apa artinya pertandingan tertutup. Kami dari coaching staff cukup kecewa dengan adanya beberapa media mengeluarkan starting list pemain termasuk tinggi badan pemain. Jadi detail. Ibarat mau berperang, tetapi kita bocorkan apa kekuatan yang kita miliki. Semoga bisa lebih mengerti dengan setiap situasi yang ada. Nah, ini adalah dua sisi kalau kita lihat. Satu, kenapa bisa bocor? Artinya kan internal mereka juga. Kedua, medianya itu kenapa tidak tidak peka ya untuk mendukung tim nasional kita dengan membocorkan listnya, sehingga yang tadi dibilang kok mau berperang kita malah bocorkan kekuatan kita kepada lawan. Jadi ini masukan, gue juga berusaha untuk selalu ada batas-batas yang nggak bisa dilewati. Gue hanya update yang memang harus patut untuk diupdate seperti yang gue lakukan saat ini. Oke, jadi mudah-mudahan video gue ini melengkapi video gue yang tadi. Jadi kalau kalian nonton video ini, kalian harus nonton juga sebelumnya, lebih enak. Jadi supaya ada sekuensinya dari yang video sebelum ini baru ini. Karena ini gue update melengkapi di informasi yang video terakhir. Alright, jadi sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti channel gue.
Terima kasih atas dukungan kalian juga kritikan kalian, dan ini adalah sekali lagi hari terakhir puasa. Semoga puasa kalian lancar, dan gua akan mengucapkan di kesempatan kali ini mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Semoga tim nasional kita diizinkan untuk nanti lolos ke Paris. Terima kasih dan salam sehat.